Tapi ngomong-ngomong, setiap videonya Aquila Room tuh selalu ditemenin sama ini sih. Lu jangan gerak ya. Lu jangan gerak lu. Diam aja lu. Hai semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquila Room. ...2020 gini, siapa sih yang nggak kenal sama TikTok ya kan? Hampir semuanya pasti kenal dengan yang namanya aplikasi TikTok ini. Apalagi kids zaman now gitu kan, yang bener-bener gunain TikTok tuh cuman buat having fun, stress release ya kan, dia ngedance, denger musik. Ya tapi saking gilanya ya TikTok itu sampai lu video-video masak, video-video yang nggak jelas banget, yang random banget pun ada di TikTok guys. Ya sebenarnya sebelum 2020 ini TikTok ini juga sempat booming ya guys ya. Tapi karena ada beberapa pihak, beberapa oknum yang memang membuat TikTok ini jadi terkesan alay ya kan ya, karena memang ada beberapa TikTokers terus dikasih manajemen gitu, mereka bikin acara-acara yang wah gila, tiketnya nggak masuk akal gitu kan, untuk jabat tangan foto bareng doang sama mereka tuh sampai gila-gilaan. Nah itu yang membuat TikTok sempat down, tapi akhirnya di 2020 ini ya naik lagi nih TikTok. Intinya sih TikTok ya memang sebenarnya diciptain kayaknya buat memang stress release aja, buat seneng-seneng, buat hiburan gitu ya guys ya. Tapi apa jadinya ketika lu main TikTok niatnya mau senang-senang, mau having fun, mau buang-buang stresnya ya kan, yang udah mampet banget di kepala gitu, malah jadi terbalik nih. Malah jadi depresi, stres, galau, gundah gulana gitu ya guys ya. Karena apa? Ya karena seperti video yang akan dibahas Aquila Room kali ini. Oke, tapi sebelum kita masuk ke video yang pertama guys ya, gue mau ngingetin lagi nih guys ya, tolong di subscribe dulu nih channelnya Aquila Room ya. Terus klik juga tombol notifikasinya biar lu nggak ketinggalan kalau nanti Aquila Room bahas video-video seru lainnya. Oke, kalau udah ya kita meluncur. Ya, video pertama ini adalah video yang diupload oleh TikTokers dengan nama @frauromana, yang mana dia bikin video tuh sebenarnya singkat banget ya. Tapi gue pengen lu teliti dan lu lihat video ini baik-baik. Ada yang aneh apa enggak? Check it out. Nah, lu udah lihat belum? Apa? Belum lihat? Yakin belum lihat? Oke, gue pengen lu sekarang fokus untuk ngeliatin di atas lemarinya. Emang kalau lu nggak ngeliat ya karena lu fokusnya sama orang yang di bawah lemari, lu nggak akan ngeliat apa-apa. Tapi gue pengen ulang sekali lagi videonya dan lu fokus untuk lihat di atas lemarinya. Ada apa? Nah, lu lihat ya, di atas lemari itu kayak ada something atau ya somewhat lah gitu ya. Gua nggak paham lah. Itu pokoknya dia lagi ngeliatin si yang di bawah tadi ya, si cewek yang di bawah yang lagi ngambil baju. Nah, si Frau Romana ini sebenarnya memang ya, ini gue mau jelasin nih, klarifikasi nih sebelum kalian takut dengan video itu terus jadi terdoktrin ya, ketika lu mau ngambil baju di lemari lu jadi takut gitu kan. Ini gue mau kasih tahu, ini tuh videonya memang fix 100% settingan guys. Jadi nggak usah khawatir ya. Si Frau Romana ini kayaknya cuman mau nanya aja ke semua followersnya. Jadi kayak dia cuman ngasih tahu, pernah nggak sih lo ketika lu lagi buka lemari lu ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin lu dari atas lemari. Nah dia bikinin deh tuh skemanya kayak gitu ya kan. Karena memang kebanyakan orang ya, kalau termasuk gua pribadi, kalau lagi buka lemari tuh pasti kadang-kadang suka ada yang ngerasa kayak ada yang merhatiin gitu ya. Iya nggak sih? Oke, sebenarnya di video yang kedua ini sebenarnya bukan TikTok ya guys ya. Awalnya itu dari kayak bumerang lah ya, semacam fiturnya di Instagram yang buat video sangat pendek. Tapi memang karena ada sesuatu hal ya yang menyebabkan video ini akhirnya diupload ke TikTok dan viral di TikTok nih guys ya. Gue pengen lu lihat dulu videonya, meluncur. Nah, di antara lu pasti banget ya ada yang hobi banget nih bikin bumerang atau video-video kayak gini nih, nggak jelas sebenarnya, random banget. Lu ngapain bikin video di kamar mandi ya kan? Kayak nggak ada tempat yang lebih bagus gitu. Kalau lu lagi naik ke puncak gunung, ada pegunungan gitu ya, kebun-kebun teh, masih wajar lu bikin video-video kayak gitu ya. Di kamar mandi jangan coy. Karena menurut agama yang gue yakini nih ya, kamar mandi itu adalah salah satu tempat di mana jin, setan, dan ya sejenisnya itulah
bersarang di sana guys ya. Tinggal di situ guys. Bye-bye dah. Tapi inilah hasilnya ya guys ya. Lu lihat sendiri di belakang dari dua orang cewek yang lagi bikin bumerang tadi guys ya. Ada tong sampah di situ ya di pojokan gitu. Tong sampahnya tiba-tiba tutupnya keangkat sendiri. Pak gitu kan ya. Dan ya ditambah lagi nih guys ya, bukan cuman di situ seremnya. Kalau cuman tutup tong sampah yang mental sendiri, mungkin gue pikirannya dalam ada kodok atau tikus yang mau keluar kali ya, pikiran gue. Tapi guys, lu perhatiin lantai yang di belakang si cewek berdua ini guys. Jadi kayak ada bayangan yang larinya cepet banget menuju ke mereka berdua tanpa ada sosok manusianya. Jadi itu bayangan siapa? Oke guys, kita masuk ke video yang ketiga. Dimana di video ini settingannya adalah sebuah gudang ya. Nah di gudang itu nih kebetulan memang gudangnya lagi dibersihin nih guys ya. Jadi ada dua orang karyawan, cewek sama cowok itu lagi kayak nyapu, lagi beres-beres gitu kan. Dan satu orang lainnya yang lagi videoin. Mungkin ini yang videoin ini niatnya buat dikirim ke bosnya kali, mau ngasih tahu nih udah dibersihin gudangnya bos. Cuman ketika lagi enak-enak nyapu, ngepel dan sebagainya, ada salah satu kotak sepatu yang meluncur sendiri dari raknya. Aneh sih. Gue sebelum ceritain, lu lihat dulu deh videonya. Gresik, semangat. Apa ya mau? Mana kena balik? Lu lihat sendiri kan ya, kotak sepatunya itu ya keluar dari raknya, jatuh plok gitu kan ya, hampir nimpa sih salah satu pekerjanya yang cowok gitu kan. Ya ketika si yang cowok itu beresin, mau dimasukin lagi ke tempat itu, tiba-tiba yang ngerekam video notice nih ada something weird lainnya gitu kan ya. Mungkin lu juga notice ya di situ karena mereka tiba-tiba langsung teriak dan video berakhir sampai di situ ya. Dimana pada ending video ada sebuah manekin setengah badan aja sih gitu. Itu manekinnya tiba-tiba berputar balik kayak ngadep ke arah mereka gitu. Ya otomatis mereka pasti kaget dan yang ngeri banget guys, dia langsung pada keluar gitu aja. Lagi-lagi nih gue mau ngingetin ya, selain di kamar mandi, di hutan, di lautan, di pegunungan, itu memang tempat-tempatnya jin-jin bersemayam. Tapi jin itu paling seneng banget tinggal di benda-benda yang menyerupai manusia atau yang punya bentuk fisik gitu kan ya. Salah satunya adalah patung. Patung itu tempat favoritnya jin untuk bersemayam ya kan, atau boneka lah, atau gambar-gambar yang bernyawa, gambar manusia dan sebagainya. Itu kalau menurut keyakinan gue tuh begitu gitu ya. Jadi ya nggak heran kalau tiba-tiba ada manekin yang begitu. Jadi kayak ada something yang menggerakkan si manekinnya itu ya guys ya. Tapi ngomong-ngomong, setiap videonya Aquila Room tuh selalu ditemenin sama ini sih. Lu jangan gerak ya. Lu jangan gerak lu. Diam aja lu. Lu tabok lu. Ya. Kalau gerak tolong kasih tahu ya guys. Oke, kita masuk ke video yang keempat guys ya. Dimana video yang keempat ini diambil oleh seorang pria yang udah lama nggak ketemu sama temennya gitu kan ya. Jadi dia kayak janjian sama temennya mau bikin video seolah-olah tuh mereka seolah-olah baru ketemu dari sekian lamanya mereka nggak jumpa gitu kan ya. Jadi kayak mau di videoin gitu momen-momen ketemunya mereka gitu kan ya. Jadi si laki-laki ini masuk normal aja, fine-fine aja, nggak ada apa-apa, ketemu sama temen-temennya. Tapi lu kudu banget tegesin ya, lu cek dulu nih kira-kira mana penampakannya. Cekidot.
Nah ternyata guys, ketika dua laki-laki ini bertemu nih, teman lama ini bertemu nih guys ya, ada yang mau ikutan ketemuan guys ya. Mungkin dia juga kangen sama si laki-laki yang bikin video ini guys ya. Lu kudu banget negesin di mana posisi si temennya yang disamperin sama si pembuat video tadi ya. Itu kan di belakangnya ada etalase. Lu lihat di belakang etalasenya ada rambut siapa itu ya. Lu kudu lihat dah itu. Itu kayak ada kepala yang nongol, rambutnya juga jelas banget. Tapi ya ini menurut gue ini masih gampang banget untuk kalau dibikin settingan ya guys ya. Apalagi dari penguploadnya sendiri yaitu @warungdosa69 ya. Dia juga mengakui bahwasannya memang ini sebenarnya si pembuat video ini udah janjian sama temennya seolah-olah kayak gue baru datang ketemu lu lagi udah lama kayak gitulah ya. Jadi dia sebelum datang tuh udah WhatsAppan gitu, bikin settingan gitulah ya. Kalau si temennya itu nungguin terus seolah-olah seneng banget ketemu si pembuat video. Nah, bisa jadi nih settingannya nggak cukup sampai di situ mereka berdua ya. Biar agak-agak sedikit creepy mungkin ditambahin bumbu ya kan, ditambahin rambut-rambut yang nggak jelas tadi. Karena buat gue sih agak mencurigakan ya. Dia ya mungkin si pembuat video satu sisi itu nggak sadar kalau ada penampakan di belakang etalase. Tapi kayaknya terlalu mainstream banget lah kalau cuma ngeliatin rambutnya doang gitu di belakang etalase. Toh juga dia nggak jalan ke belakang etalasenya ya kan, nggak ditunjukkan bagian belakang etalasenya gitu loh. Jadi agak sedikit menyulitkan bagi gua pribadi untuk menerima bahwasannya apa yang ditangkap oleh si pembuat video ini adalah penampakan dari The Demit yang menungguin di warung dosa 69 tadi guys ya. Ya bisa jadi itu temennya yang sengaja memang ditaruh di situ atau ceweknya. Ya itu menurut gue ya guys ya. Kalau menurut lu gimana? Lu tulis di kolom komentar. Apakah ini real penampakan The Demit ya, rambut-rambut The Demit ya kan? Karena rambutnya itu rebonding banget loh guys ya. Kayak udah abis dari salon pakai Pantene ya kan. Aduh, gue nyebutin merek ya kan. Ya kali aja di endorse gitu. Tapi yang jelas buat gue sih ini mungkin settingan ya guys ya. Tapi gue nggak tahu kalau menurut lu gimana. Nanti lu tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, di video yang kelima ini guys ya, ini yang paling gua nggak demen banget sebenarnya guys ya. Karena apa? Karena latar belakang dari video ini adalah rumahnya dia sendiri guys ya. Gua nggak pernah berharap kalau gue lagi bikin video, misalnya Aquila Strum lagi bikin TikTokan atau lagi ngerekam buat YouTube-nya ya kan, tiba-tiba di situ terjadi satu hal yang bikin gua nggak nyaman tinggal di situ lagi gitu ya. Ini kayak apa yang dialamin sama dua anak yang sedang main TikTok ini guys ya. Lu perhatiin dulu videonya, meluncur. Kelihatan nggak? Emang cepet banget guys ya. Sebenarnya ini cepet banget dan gue butuh lu untuk teliti ya guys ya. Gue akan ngejelasin sedikit guys ya. Dimana di awal video lu bakal ngeliat dua orang anak cewek ya. Mereka berdua awalnya nggak notice mungkin ya. Jadi mereka masih asik aja joget gitu kan di video itu kan. Mungkin setelah dia upload dan banyak komentar-komentar dari netizen, ya itu jadi dia sadar gitu kan, sebelum dia joget itu ada something yang lewatnya cepet banget. Dan itu gue yakin bukan orang sih. Karena lewatnya cepet banget dan kayak melayang gitu aja gitu kan. Penampakan itu jelas banget penampakan seorang wanita, rambutnya agak panjang mungkin sebahu lah ya, menggunakan baju warna putih dan dia melayang lewatin dari pintu belakang si anaknya joget tadi guys ya. Oke, lu lihat lagi sekali lagi nih videonya ya, dan gua akan slow mo supaya makin jelas nih. Lu lihat sendiri ya, penampakannya tuh cuman sedetik mungkin, nggak nyampe mungkin ya, atau ya milidetik mungkin ya. Dan kalau itu orang jalan itu nggak mungkin banget, yang udah fix nggak mungkin banget karena jalannya tuh smooth banget. Kalau orang lari itu juga lebih nggak mungkin lagi karena pasti rambutnya berantakan, berkibar-kibar kemana-mana dan bahunya pasti goyang-goyang gitu kan, semangat gitu kan. Ini fix banget, ini melayang sih. Tapi itu opini gue ya guys ya, gue nggak tahu gimana menurut lo ya. Tulis di kolom komentar di bawah. Oke guys, kita sampai di video terakhir yaitu video ke-6, dimana di video ini latarnya adalah Oke guys, kita masuk ke video terakhir yaitu video ke-6, dimana latar belakang dari video ini adalah sekolahan yang kebetulan udah lama nggak ditinggalin sama para siswanya. Ya lu tau lah ya, di masa pandemi ini kan rata-rata bukan sekolahan aja sih, hampir semuanya ditinggalkan begitu aja karena memang
ya dilarang berkumpul, dilarang berkerumun gitu kan ya, untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini ya guys ya. Termasuk di latar video ini, di mana sekolah yang menjadi latar video ini terkena dampak dari COVID-19. Jadi sekolah itu sebenarnya sepi banget, nggak ada siswanya, tapi lu lihat sendiri ya dah videonya, lu tonton, meluncur. Jadi video ini berlatar di salah satu sekolah di kota Mataram ya guys, dimana video ini diambil oleh salah satu penjaga sekolahnya yang merasa kebingungan karena itu kondisinya udah malam, terus itu kondisi sekolahnya itu lagi sepi, nggak ada orang dan udah lama kosong karena masa pandemi. Tiba-tiba ada suara kayak bocah-bocah lagi main gitu. Jadi kayak ada kegiatan belajar mengajar, suara-suara anak kecil, bukan satu orang ya. Dan ya si pembuat video ini mungkin agak kurang notice bahwasannya dia juga menangkap sebuah penampakan. Jadi di teksnya itu nggak ditulisin ada penampakan, tapi ntar lu lihat sendiri ya. Gua akan screenshotin ya frame terjelas dari penampakan yang ada nih. Karena gua ngelihat jelas banget ada penampakan sosok seorang wanita dengan rambut panjang pakai gaun putih seperti biasa ya. Dimana itu ya Mbak Dini ya kan. Terkenal dengan nama Mbak Dini atau kuntilanak gitu ya. Ya udah, itu kayak dia lewat gitu aja di depan pintu tuh nembus gitu loh. Gue pun sebenarnya waktu pertama kali nonton video ini tuh gue agak sedikit merinding ya, karena gue ngerasain banget atmosfernya, feel-nya ya. Ya gimana ya, sekolahan udah lama kosong, tiba-tiba terdengar suara kayak bocah-bocah main, dan itu kan posisinya malam ya. Udah jelas banget ini nggak mungkin. Kalau emang ini video settingan, ini buset, ini niat banget sih pembuat videonya, niat banget. Karena dia berarti harus nyiapin berapa banyak bocah-bocah untuk main di sekolahan malam-malam gitu kan ya. Kayak nggak mungkin deh, apalagi masa pandemi gini ya, nggak mungkin dikasih sama orang tuanya juga. Gokil nih. Ini video yang buat gua paling keren, paling legit, makanya gua taruh di ending video ya. Ya, tapi itu menurut gua. Gimana menurut lu? Lu tulis lagi di kolom komentar. Oke guys, jadi dengan berakhirnya video yang ke-6 tadi, berakhir pula kebersamaan kita. Aduh, ini kayak MC kondangan gue. Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channelnya Apkilas Room, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol notifikasinya juga biar nggak ketinggalan. Dan buat kalian yang udah biasa nonton Apkilas Room, jangan lupa dong tekan tombol likes-nya. Dan kalau emang lo ngerasa video ini creepy nih, jangan segen-segen buat klik share-nya ke semua akun media sosial kalian. Oke guys, semoga video ini bisa nemenin kalian untuk WFH-an di rumah ya. Dan ya tetap stay healthy ya kan. Akhir kata, gue mau ngucapin banyak terima kasih dan see you on the next video.